pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas kasih dan cinta Tuhan, sehingga kami semuanya boleh kembali masuk dalam rumah Tuhan sesuai dengan firman-Mu bahwa hari Sabat adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kami semuanya datang hadir ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini sebelum kami memulaikan ibadah, Tuhan tolong sucikan tubuh kami, sucikan jiwa kami, dan sucikan roh kami. Layakkan kami semuanya boleh datang dalam hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami percaya saat ini juga setelah kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami sebagai imam besar yang agung. Oleh sebab itu mari Tuhan, saat ini Kau nyatakan kasih dan kemurahan-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau curahkan di tengah-tengah kami supaya kami bisa merasakan hadir-Mu di dalam ibadah ini, melalui ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau kuasai seluruh ruangan ini, ruangan hati kami, ruangan jiwa kami, ruangan pikiran kami. Tuhan kuasai dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, dengan darah-Mu, menguduskan semuanya. Oleh sebab saat ini kalau kami akan mulai ibadah, tentu kuasa-kuasa lain, yaitu roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, roh-roh iblis tidak mau mereka berdiam diri, tetapi mereka akan mengganggu jalannya ibadah ini. Oleh sebab itu hanya satu kekuatan yang bisa menghalau, menghardik, menghancurkan kuasa iblis itu, yaitu hanya dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saat ini juga kami bersatu hati untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun juga sekarang dalam nama Yesus pergi dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memakai semua imam-imam yang melayani, semua yang terkait dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan, bahkan Roh Kudus mengurapi semuanya. Terima kasih, terima kasih. Sementara domba-domba-Mu yang lain yang belum tiba, belum sampai di tempat ini, mohon kemurahan Tuhan, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kuasa darah Yesus membungkus mereka semuanya. Terima kasih. Maka sekarang juga Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera saya sampaikan bagi kita semuanya, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah bisa kembali berada di dalam rumah Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Apapun yang sudah kita bawa ke tempat ini, ya hanya kemurahan dan anugerah Tuhan diberikannya kita kesehatan, kekuatan, dan kita bisa berada di dalam kasih karunia. Kita percaya dengan sungguh-sungguh semua yang sudah kita bawa kita akan persembahkan, kita akan berikan dari persembahan yang terbaik dari hati kita yang paling dalam. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan pujian kita saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bergajah. Kita naikkan dari hati kita. Kasih karunia Tuhan menguatkan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kau bertanda di atas
Satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hati, ku angkat hatiku, ku pandangkan satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Amin. Dari saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, kau bekerja, saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertanda di atasku. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, kau bekerja. Saat ku memujimu, kau bertanda di atas pujian.
memberikan segala sesuatu di dalam kehidupannya, di dalam pribadinya sepenuhnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, diberikan semuanya kepada kita supaya hati kita ini dibentuk sama persis seperti Dia. Dan kita masih dalam proses, saudaraku, kita tidak putus asa, kita tidak menjadi lemah, tetapi harapan kita akan semakin besar sebab Roh Kudus diberikan bagi kita, diberikan kemampuan bagi kita untuk terus belajar serta dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan kembali pujian kita, api kemuliaannya. Kita naikkan dari sukacita yang mendalam, kita berikan pujian kita kepada Dia. Dengarkanlah suara anak tiri memanggil sembah umatnya. Kita akan sama-sama bangkit sendiri, saudara. Kita naikkan pujian kita dari sukacita. Amin.
memperlangkai bagi kehidupan kita dengan pimpinan rohnya, segala firman Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam dirinya itu jadi senjata kebenaran. Kita harus mempertajam telinga kita, saudara, mempertajam hati kita, supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar kita mengerti, untuk kita jadikan senjata-senjata kebenaran dan juga menjadi perlengkapan rohani kita. Kita akan terus dibentuk, kita akan terus bekerja, kita akan terus berjuang, kita akan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena dunia ini terus mempengaruhi kehidupan kita. Kita ketemu dalam pengembalaan kita, kita akan dengarkan suara gembala kita memimpin kita. Puji nama Tuhan. Kemudian di sana kita akan kembali angkat pujian kita akan kembali naikkan dengan sukacita kita waktu gereja bangkit di akhir zaman. Kembali kita berdiri saudara, akan kembali dengan pujian kita.
Memulai segala sesuatu dengan indah, saudaraku. Dia mulai dengan pengorbanannya, dan sejak itu Tuhan terus berdoa baik kepada rasul-rasulnya maupun pengikutnya supaya membangun dirinya di dalam kasih. Kita percaya dengan sungguh-sungguh kita menjadi bagian di akhir zaman ini, menjadi salah satu bagian dari tubuh Kristus yang Tuhan mau bentuk. Kita hargai sungguh-sungguh, saudaraku, kasih Tuhan yang besar. Kita rindu di saat Tuhan datang kali kedua, kita masuk menjadi bagiannya. Kita tidak ingin salah satu dari kita tertinggal, dan itu sangat-sangat sesuatu yang tidak baik, saudara. Kita akan terus percaya dengan sungguh-sungguh, kita taruh pengharapan kita kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka semuanya itu akan terjadi diberikan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berterima kasih setia. Puji nama Tuhan. Kita akan buat pujian kita, buruh yang terkunai. Hidupmu berharga.
menunjuk pribadimu di atas kayu salib untuk mengangkat kehidupan kami semuanya, orang yang berdosa, orang yang hidup di dalam kegelapan, orang yang tidak ada pengharapan akan keselamatan. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau pribadi yang mulia, sempurna, yang telah turun dari sorga ke bumi menjadi manusia. Manusia yang sebenarnya sangat kuat, tetapi dilemahkan, dibuat lemah oleh ahli Taurat dan orang Farisi, sampai Engkau merasa lemah di atas kayu salib. Tetapi Engkau sangat kuat sekali. Engkau tidak bisa mati sebelum menyerahkan nyawamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah terkulai Tuhan, namun kekuatan yang dari kaki itulah Tuhan, tulang kaki tidak akan dipatahkan. Supaya dari tulang kaki tidak patah, ada kuasa kebangkitan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka saat ini juga Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama Engkau, kini kami akan mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan, untuk membangun, untuk memperbaharui kami semuanya, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat yang Engkau tetapkan di tempat ini. Oleh sebab saat kami kepada Engkau, baik kami yang ada di tempat ini maupun domba-domba-Mu yang di luar kota, bahkan di luar Jawa, supaya kami serahkan kepada Engkau. Kuat kuasa pertolongan Tuhan, firman-Mu, kuat kuasa Roh Kudus mengurapi dan memimpin kami semuanya. Dan tak lupa Tuhan, sucikan mulut lidah bibir hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin.
Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengambil bagian yang terbaik dari setiap ibadah, yaitu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, ya tentu saja kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita kembali bisa beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saya juga melihat Ibu Budi sudah bisa melihat saya. Puji Tuhan, ya, yang beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan operasi di Rumah Sakit Karyadi karena ada sedikit masalah di mata, tetapi puji Tuhan, Tuhan sedang menolong dan beliau sudah hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita bicara tentang Elia, di mana jubah yang pertama kali yang dipakai oleh Elisa sampai masuk kubur ada dimulai dari Elia. Kita masih ingat bahwa Elia ini dipakai Tuhan dengan memakai jubahnya itu dimulai dari Tisbe, kemudian harus mengalami penempaan dari Tuhan di Sungai Kerit, ya, selama beberapa waktu, dan saat itu ya bersama-sama dengan kekeringan di negeri Israel, ya, tetapi pada saatnya Elia harus meninggalkan Sungai Kerit itu, ya, untuk menuju suatu tempat di mana Tuhan sudah sediakan makanan di tempat baru, yaitu di Sarfat, daerah Sidon. Ya. Disitulah Tuhan mulai memakai Elia dengan kuasa yang luar biasa sampai dia nantinya diangkat dalam kemuliaan, dijemput dengan kereta api yang dari surga. Ya. Maka kita sedikit kembali membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-10a. Ya, kita kembali, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, 10a. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan saudara dan saya juga sudah mempelajari bersama bahwa Sarfat artinya adalah perbengkelan untuk memurnikan logam-logam. Ya. Perbengkelan untuk memurnikan logam-logam. Jadi kalau Elia masuk ke Sarfat, ya, sama dengan harus dimurnikan kembali, ya, seperti logam. Kemudian kalau Sarfat itu adalah daerah Sidon, Sidon artinya menangkap jiwa. Jadi kalau Sarfat di daerah Sidon artinya adalah Tuhan menangkap jiwa-jiwa supaya dibengkeli bagaikan logam yang dimurnikan oleh api. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita membaca surat Yeremia atau kitab Yeremia pasal 23 ayat 29, di situ dinyatakan bahwa Tuhan sudah siap memurnikan logam itu dengan api, ya, dengan api. Dibaca saja ya, Yeremia 23 ayat 29,
kita baca kembali ya, bahwa inilah pemurnian logam ya. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau di situ dikatakan api adalah untuk bisa mencairkan logam supaya logam itu dibentuk, ya, bisa dibentuk. Kemudian kalau firman Tuhan bagian palu itu untuk menempa, ya, memukuli. Ya, contoh daripada firman yang memalu. Ini yang dipalu itu ini pelita emas nih. Ini emasnya ini berasal dari emas lantaan, dipalu sampai menjadi bentuk seperti ini. Ya, dipalu, dibentuk sampai seperti ini dari emas lantaan. Berbeda dengan emas di sini. Ini hanya salutan emas, dari aslinya kayu dan disalut emas. Bahkan di situ kalau Yeremia 23:9, api bersamaan dengan palu, ya, ini sama dengan memang membentuk, ya, tempat ibadah, alat-alat yang ada di dalam bait suci. Sebab apa saudaraku? Ya, terkait dengan pelayanan, terkait dengan imam besar, terkait dengan kekudusan, terkait dengan Tuhan, tentu ya, diarahkan kepada bait Allah. Tentu diarahkan kepada bait Allah. Sebab pada saat itu ya bait Allah merupakan sentralnya keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu yang dibengkeli, yang dimurnikan oleh api itu adalah logam-logam. Dan 3 logam di dalam bait Allah ada 3. Yang pertama tembaga, yang kedua perak, dan yang ketiga emas. Semakin naik, ya, ranking 3, ranking 2, ranking 1. Kalau kita berlomba atau kejuaraan apa-apa, pasti tembaga dulu atau perunggu. Nomor 3, nomor 2 perak, nomor 1 emas. Ya, ternyata dipakai juga klasifikasi. Demikian pula di dalam bait Allah juga ada klasifikasinya. Ya, ada daerah tembaga, ya, di halaman ini banyak tembaganya. Daerah perak itu di bawah-bawah ini ada peraknya, ya. Udah emas itu di dalam emas. Ada peningkatan, ya. Pada minggu yang lalu saya sudah terangkan yang pertama, ya, yang ada emasnya adalah di itu kemah, ya, itu kemah. Ada 5 tiang, ya, 5 tiang itu semuanya dari emas, merupakan pintu masuk, ya, semuanya dari emas. Coba ditampilkan ya, 5 tiang kalau ditampilkan, ya, untuk mereview supaya kita mengerti. Ya, ini gambaran kemah Allah, ya, secara dilihat, ya, dibuka belum ada tendanya seperti ini. Ini ada 5 tiang. Ini semuanya dari emas. Tapi di bawahnya adalah tembaga, 5 tembaga. Dan saya sudah terangkan kepada saudara bahwa 5 ini adalah menunjuk pada yang pertama, 5 jabatan. 5 jabatan yang berdiri tegak supaya membawa sidang jemaat masuk di dalam tempat ibadah. 5 jabatan itu adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, guru atau pengajar. Dan 5 juga menunjuk kepada 5 luka Kristus. 5 luka Kristus itu, yang 1 di kepala, yang 4 di tubuh. 1 di kepala, itu Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala. Dia rela ditusuk dengan duri. Ya, artinya Tuhan berikan kesempatan
Ya, dengan dimulai di kepala, dia rela ditusuk diri, maka darah yang sama juga mengalir dalam tubuhnya. Punggung, tangan, kaki, lambung. Ya, punggung dalam sidang jemaat bicara tua-tua. Ya, tua-tua harus tegak berdiri. Ya, jangan lempeng. Yang kedua adalah tangan. Imam-imam yang harus bekerja dengan baik. Ya, semua imam-imam, baru tukang sapu pun harus disebut imam, harus bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah kaki, suka berjalan, mencari jiwa, besuk, menguatkan. Ya, itu kaki. Kemudian yang keempat, lambung. Lambung itu untuk menyuplai makanan ke seluruh tubuh. Artinya dalam sidang jemaat itu tentu ada yang dipakai untuk penyalur berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, komplit kan? Ya, puji Tuhan. Itu menunjuk kepada pintu kemah. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pintu tirai. Ya, saudara bisa lihat ya. Tiangnya berapa ini? Tiangnya 4. Ya, kalau ini tiang pintu kemah menghubungkan halaman dengan ruangan suci atau ruangan kudus. Tetapi kalau pintu tirai ini menghubungkan ruangan kudus ini dengan ruangan Maha Kudus. Padahal ruangan kudus sudah sempurna. Artinya 4 tiang ini merupakan pengantara atau jembatan antara ruangan kudus. Itulah hidup anak-anak Tuhan yang dikuduskan untuk mencapai kesempurnaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, coba kita baca kembali ya. Ya, ada 4 tiang. Keluaran 36 ayat yang ke-36. Ya, Keluaran 36 ayat yang ke-36 juga. Ya. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas. Dan kayu penaga yang sudah dibentuk itu disalut dengan emas. Terus dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya sudah terangkan banyak di pintu kemah. Ya, di pintu kemah sudah saya terangkan banyak bahwa kayu penaga itu adalah kayu yang seratnya itu susah, ya, semrawut. Ini menunjuk pada manusia yang penuh semrawut. Ya, manusia tanpa Tuhan itu semrawut. Jadi itu seratnya itu nggak teratur. Itu, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam bait Allah. Ini mengatakan bahwa Tuhan bukan mencari orang yang benar, Tuhan bukan mencari yang kudus, yang suci, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Itulah saya dan saudara. Itu yang dicari, yang seratnya tidak karuan, tapi Tuhan membentuk. Maka setelah kayu itu dibentuk menjadi tiang, maka kayu itu disalut dengan emas murni. Emas itu bicara sifat ilahi, kekudusan. Pada saat disalut, kayunya sudah tidak kelihatan lagi. Artinya bahwa kehidupan yang dikuduskan, yang melalui penyucian, itu tidak mau menampakkan lagi hal-hal yang lalu. Yang lalu sudah di belakang, tidak boleh ditampakkan lagi. Yang ditampakkan adalah sifat ilahi yang kudus. Oleh karena pada saat emas itu akan ditempelkan, dicairkan dulu dengan api ya berapa derajat tertentu, maka emas itu akan dilembek, mencair, ya, mengarah pada kehidupan yang lembut hati. Semakin kita dikuduskan, hati kita semakin lembut. Ya. Kemudian juga di situ dikatakan kalau pintu kemah ini alasnya dari tembaga, itu bicara tentang pertobatan. Tetapi kalau di pintu
tirai ini alasnya apa? Perak. Perak yang dijepit itu bicara pribadi Tuhan Yesus yang menebus dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita disimpulkan bahwa pintu tirai ini adalah menunjuk kepada kehidupan yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yang tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging, melainkan selalu disucikan lewat firman-Nya, sehingga menjadi kehidupan yang setia, kehidupan yang lembut, kehidupan yang rendah hati, yang selalu berkorban untuk melayani Tuhan. Jadi sudah tidak ada tendensinya daging lagi, tetapi semua hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa begitu? Karena pintu tirai ini sudah merupakan jembatan antara orang-orang suci dan Tuhan Yesus yang mulia. Jadi kalau ini ditempatkan di tengah-tengah, ini bukan orang pilihan lagi. Maksudnya mereka adalah orang pilihan yang luar biasa. Sama-sama dari kayu penangga, sama-sama dari daging, tetapi sudah tidak tampak dagingnya lagi. Artinya mereka sudah dirobek dagingnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kalau pada pintu kemah, pintu kemah, di sini mereka ada 5 jabatan. Maka di pintu tirai itu lebih tinggi dari 5 jabatan itu, karena menghubungkan langsung dengan Tuhan Yesus yang sempurna, yang bagikan digambarkan dengan peti, tutup peti pendamaian yang ada takut berpendam. Sebab kalau orang masuk ke ruangan Maha Kudus, tiba-tiba masuk, dia pasti mati. Sebab itu setiap pelayan di sana, Imam Harun selalu dikasih tali, takut kalau mati. Kalau mati tinggal narik aja. Tidak boleh seorang pun masuk sana kecuali Musa. Pada saat itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, maka kalau dikatakan mereka adalah yang sudah dikatakan merobek daging, maka pribadi-pribadi ini sudah mengalahkan dosa yang luar biasa. Segala dosa dikalahkan sampai daging itu tidak bersuara lagi. Maka Rasul Paulus bicara kepada kita semuanya. Tentunya mereka bekerja sangat luar biasa tanpa mengenal lelah, tetap berdiri teguh sebagai jembatan. Tentu itu merupakan hal yang luar biasa. Sehingga apapun yang dikerjakan akan mengarah kepada kemuliaan Tuhan, sehingga jerih payah mereka tidak sia-sia. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15. Ini Rasul Paulus yang bicara kepada jemaat Korintus. Sebab jemaat Korintus itu diarahkan sampai menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Coba kita baca 1 Korintus 15 yang merupakan bukti bahwa kehidupan yang seperti inilah yang nanti bisa masuk dalam kesempurnaan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat yang ke-58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita ini tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini suatu pertulan bahwa Tuhan merencanakan akan mengubah kita. Mengubah kita apa? Menyempurnakan kita. Bukan hanya kita sebagai manusia daging, sampai kita disempurnakan. Untuk itu terus dulu dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Akan dibagi dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Terus sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terus karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang binasa itu yang daging, itu memang harus dilepas. Jadi kalau pintu tirai bicara perbaikan daging, yang binasa ini harus disalut emas, jangan pelitan lagi. Kemudian mengenakan yang tidak bisa binasa. Terus
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Disitulah sebenarnya kita mengalahkan maut itu pada saat kita berada di pintu tirai. Ini kita mengalahkan benar-benar maut karena daging kita sudah tidak bersuara lagi. Ya, daging kita sudah tidak bersuara lagi. Kita mengenakan yang tidak binasa. Yang binasa sudah disalut dengan emas, sudah tidak kelihatan lagi. Sudah tampak lagi dagingnya. Sehingga kita bisa menang dari maut. Itulah dosa. Yang 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Terus, hai maut, di manakah kekuatanmu, sengatmu? Terus, sengat maut ialah dosa, Dan kuasa dosa ialah dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Terus, tetapi syukur kepada Allah Terus. yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. ya, oleh sebab itu, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, terus, berdirilah berdiri teguh, teguh. jangan goyah. Ya, jangan goyah, berdiri teguh, jangan goyah. Tetap kita kerjakan ibadah dalam ruangan kudus. Jangan goyah, tetap berdiri teguh. Terus, Dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, ya, dan sebagainya. sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, supaya kita yang di sini ini bisa masuk ke sana. Jeripayah kita di sini. Kita sungguh-sungguh ibadah, kita sungguh-sungguh di dalam pelayanan, kita sungguh-sungguh di dalam hidup dalam tahbisan. Ya, kita di sini. Kalau kita beri teguh, selalu memandang di sini, kita akan masuk sana. Tetapi itu memang segala kuasa daging itu harus ditutupi, jangan tambah lagi, sehingga kuasa dosa itu bisa dikalahkan. Jadi disinilah sebenarnya ya di pintu tirai ini kunci keberhasilan anak-anak Tuhan untuk masuk kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita tidak akan mati. Tadi dikatakan kan pakaian yang mengandung kematian harus ditanggalkan. Kita tidak boleh mempertahankan. Artinya harus segera yang menutupi semuanya itu dengan pakaian yang baru, mengenakan pakaian yang baru. Itulah pakaian kekudusan. Daging yang sudah tidak kelihatan lagi, tetapi rohaninya yang kelihatan, sehingga jeripayah kita tidak akan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa empat tiang ini yang semuanya disalut dengan emas dan bawahnya adalah perak. Ya, itu bicara pelayanan dengan pengorbanan. Maka empat tiang ini ya menuju kepada pribadi yang sudah menikmati kerajaan surga. Ya, sebab ini sudah di wilayahnya ruangan Maha Kudus. Jadi kalau ini sudah di wilayah ruangan Maha Kudus seperti ini, ya, ini ada tembok ini, dua ini bagikan tiang, ini sudah di wilayah sini. Ya, artinya mereka sudah merasakan ya suasana di sini. Kalau itu adalah pintu tirai, sudah merasakan ruangan Maha Kudus, suasana kerajaan surga. Ya, maka empat tiang itu menuju pada empat pribadi yang sudah merasakan suasana surga, yang sudah mengalami hidup di surga. Siapa saudara? Kalau lima ini adalah belum menikmati suasana surga nih. Ya, rasul, nabi dan sebagainya. Ya, 5 jabatan itu masih ada di gereja sekarang. Tapi yang 4 ini sudah benar-benar merasakan hidup di surga. Siapa saudaraku? Siapa? Elia. Terus?
Siapa? Musa. Terus Tuhan Yesus enggak? Tuhan Yesus sudah merasakan surga. Ya, berarti sudah ketemu 3 ya? Tuhan Yesus, Musa, Elia, satunya Henok. Ya, 4 pribadi ini sudah di surga. Makanya pada saat Tuhan menampakkan diri di atas gunung, siapa yang datang? Musa dan Elia. Ya, datang mendampingi Tuhan Yesus berbicara. Pada saat Petrus dan teman-temannya tahu, wah mereka takut sekali. Sudah surga. Jadi 4 pribadi ini sudah merasa hidup di surga. Itulah Henok, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus sendiri. 4. Dan itu digambarkan dalam kitab Wahyu. Ya, Henok itu bagaikan singa, dan Musa bagaikan anak lembu. Kemudian Elia digambarkan manusia, sedangkan Tuhan Yesus digambarkan burung nasar yang sedang terbang. Sedang terbang berarti sampai sekarang pun masih berkuasa di dunia ini, dan terbang. Coba kita akan bersama-sama ya, empat pribadi ini kita lihat. Yang pertama Henok. Kenapa Henok itu bisa menjadi tiang dalam paket Allah yang suci, yang mulia itu? Ya, kita lihat ada apa dengan Henok. Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ya, mengapa dia diangkat Tuhan? Hidup-hidup. Ya, Kejadian 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Ya, terus. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki, lelaki dan perempuan. Ya, terus. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Ya, terus. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pertama. Ya, itu Henok. Di sini yang menarik apa ini? Cerita ini. Apanya? Henok umur 65 masih berorientasi dengan orang-orang. Tapi begitu mulai umur 65 dan sampai 300 tahun kemudian dia bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, lebih lama mana antara dia yang bergaul secara umum dengan bergaul dengan Tuhan? Lama bergaul dengan Tuhan berapa? 300 tahun. Umur saya ini berapa nih? 58. Rasanya kok sudah lama ya? Ini 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Ya, makanya kalau itu begitu lama, dia digambarkan bukan sebagai singa. Ya, singa itu lebih suka diam daripada jalan-jalan itu mencari mangsa. Tapi begitu di tempat, dia lama sekali dia duduk hanya memperhatikan. Itu singa. Oleh sebab itu kitab Wahyu digambarkan Henok itu seperti singa. Coba kita baca ya, Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Ada 4 makhluk. Ini 4 tiang dalam bait suci Allah. Ya, 4 pintu tirai, tiang pintu tirai. Coba Wahyu 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Itu ada 4 makhluk yang luar biasa. 4 tiang dalam pintu tirai ini ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya.
Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Terus Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, singa. Yo, ini Henok. Terus dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. anak lembu ini Musa. Terus Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. itulah Elia. Terus Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. ini Tuhan Yesus. Terus Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. amin. Terima kasih. Ya, ini bicara pintu. Tidak. Kemarin kita bicara pintu kemah. Seperti saudara punya rumah, ya, maka pintunya harus kuat sekali. Ya, kuat sekali. Ya, 5 jabatan itu harus kuat. 5 kedudukan di dalam sidang jemaat juga harus kuat. Tetapi pada saat masuk ke pintu kemah, ke pintu tirai yang menghubungkan ruang kemuliaan Tuhan, ini pintunya mungkin tidak seperti pintu yang ada di depan atau pintu kemah, tapi mesti lebih indah. Sebab di dalamnya, nah, masuk kamar, wah, harus sesuatunya harus bagus dan sebagainya. Ya, lebih menarik. Ya, untuk kekuatannya, ya, tidak diperhitungkan, tetapi biasanya pintu yang menuju kamar itu lebih menarik, ya, lebih eksklusif dan sebagainya. Apalagi kalau itu ruangannya Tuhan Yesus, kita bisa melihatkan mesti pintunya lebih menarik, kuncinya juga lebih menarik. Demikian pula pintu yang ada di sini itu pribadi-pribadi ini sangat menarik. Pribadi ini sangat menarik. Sebab 4 pribadi merupakan penghubung antara orang yang ada di sini. Ini jemaat yang hidup dalam kekudusan untuk masuk dalam kemuliaan. Tentu dia pun harus hidup dalam kudus dan hidup selalu mengarah kepada kemuliaan. Tadi dikatakan Henok. Yang pertama yang disebutkan sebagai singa. Sebagai singa. Ya, tadi disebutkan selama 300 konsentrasi Henok bergaul dengan Tuhan, tidak mau diganggu-ganggu. Dia begitu tiap-tiap hari, tiap waktu selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, rasanya dunia ini sudah ditinggalkan. Walaupun masih kontak dengan dunia, tetapi arah Henok ini selalu bergaul dengan Tuhan. Seperti saudara, selalu ibadah terus. Saya tanya pada saudara, ya, Pak Mariana, kalau saudara ibadah terus, Pak Mariana ibadah terus, ya 3 kali seminggu, ada rasa jenuh enggak? Enggak, luar biasa. Ya, saya tanya pada Tuhan, jenuh enggak? Enggak. Oh, saya aja kadang jenuh. Jenuh juga, apalagi 300 tahun. Nah, disinilah kehebatan dari Henok, mengendalikan sampai hidupnya tidak jenuh tiap-tiap hari hidup bersama Tuhan. Ya, kalau zaman dulu itu orang topo di Gunung Bromo sana, ya sampai berbulan-bulan. Ya, orang yang lihat aja bosan, ya, tiap hari kok di situ. Ya, duduk main makan baik, yang lihat aja bosan. Yang alami bisa jadi bosan, apalagi 300 tahun. Bayangkan, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kenapa dia jadi tiang yang luar biasa dalam bait Allah? Karena dia bertahan untuk mengendalikan diri selama waktu yang begitu lama. Itu istimewa. Ya, kelemahannya dosa. Kelemahannya jenuh. Ya, itu dialami oleh siapa saja. Ya, termasuk saya pun kadang-kadang jenuh sekali.
Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya melayani jenuh Tuhan, capek rasanya, tidak pernah berhenti. Ya puji Tuhan, saya berada yang membantu saya, jadi menolong saya supaya menghilangkan kejenuhan. Jadi kelemahan daripada Henok ini jenuh, bosan pertama. Ya, tetapi saya tanya pada saudara, walaupun dia selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan, apakah Henok itu kekurangan? Tidak. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Memberikan satu pengetahuan kehidupan yang selalu bisa mengendalikan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan itu, hidupnya dicukupkan. Saudara percaya? Benar cukupkan. Maka setialah yang sungguh-sungguh Tuhan cukupkan. Henok dicukupkan, tidak pernah kekurangan. Ya. Puji nama Tuhan. Kelemahannya adalah kejenuhan. Yang kedua adalah Musa. Musa disebutkan seperti anak lembu. Ya. Ya. Saudara tahu lembu itu gunanya untuk apa? Untuk menarik beban, untuk memikul beban. Makanya kalau saudara lihat cikar, saudara tahu cikar? Orang kota nggak tahu cikar ya. Cikar itu pedati ya. Itu kalau lihat sapinya itu narik beban begitu berat tuh rasanya kasihan ya. Aduh kasihan, berat banget. Kelihatannya lemah, tapi harus menarik bebannya begitu berat. Musa itu kan pribadi yang lembut ya. Lembut tapi justru menarik yang luar biasa. Menarik siapa?